Kisah hidup kakak beradik Amar dan Aditya Zoni kembali diterpa dengan kejadian kurang menyenangkan yang hadir secara mengejutkan. Ya, di tengah kenyataan pilu meninggalnya sang ayah, Amar Zoni juga harus menelan pil pahit usai dinyatakan resmi bercerai dengan sang istri. Mirisnya, hingga detik ini Amar masih mendekam di balik jeruji besi setelah diamankan pihak berwajib bersama sederet barang bukti narkoba pada akhir tahun 2023 lalu. Dan mirisnya lagi, kini giliran hidup sang adiklah yang diterpa badai masalah. Pasalnya, suami dari Yasmin O itu telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan uang senilai 500 juta rupiah oleh sosok misterius bernama Christopher. Mendengar tudingan miring yang menyeret namanya, Aditya Zoni lantas mengambil langkah tegas dengan menunjuk kuasa hukum langganan keluarganya, yakni Abdullah Emil Umar Alamudi. Ia pun tak membuang waktu lama untuk maju membela sang klien. Buktinya, pada hari Selasa 3 Maret kemarin, Emil telah maju ke muka umum dan membantah tudingan itu. Lantas, seperti apa tanggapan pihak Aditya Zoni dengan hadirnya laporan penipuan tersebut? Jadi untuk laporan di sini Aditya Zoni menerima laporan ini di tanggal 29 Februari ya. Antara 28 29 Aditya Zoni menerima undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya terkait dengan laporan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan pasal 372 dan 378 KUHP. Jadi ada seseorang bernama Christopher Anggasastra itu melaporkan dugaan tindakan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Aditya Zoni. Atas undangan ini kami selaku tim kuasa hukum dari Aditya Zoni, kami sudah melayangkan surat permohonan penundaan dikarenakan seperti kita ketahui Aditya Zoni saat ini lagi dalam proses pengawalan suara hasil rekapitulasi pileg ya. Nah, ini kemungkinan sampai akhir bulan. Jadi kita minta waktu kepada penyidik. Kita udah kirimkan surat untuk melakukan penundaan. Yang undangan tersebut insya Allah akan kita datangi ke Polda Metro setelah ada penjadwalan ulang dari Polda. Di laporan 500 juta. Nah, itu yang jadi persoalan. Aditya sendiri tidak pernah merasa menerima uang sebesar itu. Tapi ada laporan sebesar itu. Jujur gini ya, kita kan belum tahu ya apa bukti-bukti apa yang disampaikan oleh pihak pelapor. Kita belum tahu, dan pelapornya sendiri bernama Christopher ini jujur Aditya Zoni dan kami selaku kuasa hukum kita tidak tahu siapa ini. Kemungkinan dugaan kami akhirnya menduga-duga juga dugaan kami ini kemungkinan terkait masalah pekerjaan, yaitu masalah skincare ya, usaha skincare dulu, kemungkinan itu. Nah, sejauh pengetahuan kami ada rekan kerja Aditya Zoni yang dulu sempat ngucap bahwasanya Aditya Zoni infonya menurut pengakuan dia pernah dititipi uang ataupun menerima uang. Nah, ini yang kita masih belum tahu kepastiannya seperti apa. Kalau memang Aditya Zoni menerima uang, pastilah harus ada bukti transfer kepada Aditya Zoni, dan itu yang tidak pernah Aditya Zoni. Saya tanya, Adit, kau pernah dapat transferan dari seseorang senilai itu? Enggak pernah bang. Itu yang disampaikan oleh Aditya Zoni. Makanya saya bilang kalau memang kau nggak pernah terima duit seperti itu, ya sudah, kita datengin aja. Iya bang, tapi
kondisi sekarang aku lagi kawal suara. Laporan ini dari 26 Januari LP-nya. Cuman kan memang butuh proses pemanggilan saksi biasanya ya. Itu pemanggilan saksi dan juga saksi pelapor. Itu perlu waktu juga, dan kebetulan kan kita juga kemarin kita sama-sama tahu kita ada pemilu juga. Mungkin atas dasar itu akhirnya agak lambat sampai dengan hari ini, dan sampai dengan kemarin lah. Pemanggilan itu jatuhnya tanggal 1 Maret hari Jumat. Cuman Aditya Zoni di hari itu menyampaikan kepada saya karena dia lagi kawal suara, dia nggak bisa datang. Jadi kita ajukan surat permohonan penundaan kepada Polda Metro. Yang pertama-tama yang jelas kita pertama-tama kita datang penuhi panggilan dulu. Langkah kita seperti itu. Jadi kita penuhi panggilan, barulah kita tahu apa sih permasalahan ini, apa datanya, apa bukti-bukti yang dibawa mereka, apa bukti-bukti yang memberatkan. Nah, kalau memang kita nanti juga ada bukti-bukti yang kuat bahwasanya Aditya Zoni nggak terkait masalah itu, kan ya udah ditutup permasalahan ini. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Dalam kesempatan yang sama, Abdullah Emil menghadirkan pula kliennya dengan dibantu panggilan video. Menariknya, kala dihadirkan di depan awak media, Aditya Zoni tidak hanya sekedar membantah menipu, tetapi juga menguak fakta yang tak kalah mengejutkan. Bagaimana tidak, ia mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak mengenal sosok pelapor yang bernama Christopher tersebut. Tak ayal, Aditya Zoni pun dibuat terkejut dengan laporan yang datang secara tiba-tiba itu. Lantas, seperti apa curahan hati Aditya Zoni kembali diterpa badai permasalahan yang seakan tiada habisnya? Serta benarkah pula Aditya sama sekali tidak takut untuk memenuhi panggilan polisi? Nah, itu sudah diserahkan sama Bang Emil sebagai pengacara saya, dan pada intinya di sini saya menerima panggilan itu juga nggak takut gitu loh, karena memang saya tidak salah di sini. Dan memang tidak ada buktinya kalau memang saya menggelapkan dana atau menggelapkan uang 500 juta, itu saya tidak pernah menerima dan sampai saat ini tidak ada buktinya gitu loh. Jadi saya ya udah gitu, nggak ada masalah apa-apa, jadi ya udah saya berani aja datang aja. Nah, itu kita belum tahu pembayaran apa ini. Kalau misal ini memang pembayaran, kita pastikan yang pertama kita tanyakan kan bukti transfer, itu harus diperjelas dulu. Kalau memang ada transfer ke Aditya Zoni kapan, kan begitu. Kalau memang titip duit itu di mana, duit cash, bawa duit cash di mana, saksinya siapa, kan begitu. Jadi itu yang belum kita tindak lanjuti. Kita nanti lagi jadwal ulang untuk datang ke Polda Metro Jaya, insya Allah di akhir bulan atau awal bulan depan. Enggak kenal. Enggak ada kenal. Makanya saya nggak tahu orang ini siapa. Saya bahkan mencoba untuk menghubungi dia gitu, menghubungi beliau, mungkin ngobrol lah gitu loh. Masalahnya di mana? Saya juga kaget kan. Enggak ada yang kenal. Aditya nggak kenal, saya juga nggak kenal Christopher ini. Entah apakah Christopher ini selaku kuasa hukum, kita nggak tahu. Yang jelas saya sih siap gitu loh. Saya siap karena saya nggak salah. Saat ini saya siap untuk dipanggil untuk klarifikasi, dibutuhkan sama kepolisian karena di sini saya tidak menghindar sama sekali. Ya. Dan saya tidak salah, jadi ya udah. Gitu. Nanti insya Allah akhir bulan gitu ya. Ya, insya Allah akhir bulan. Yang namanya juga hidup ya. Jadi apapun yang terjadi tetaplah kita jalanin gitu loh. Kondisi saat ini saya juga lagi susah juga ya, lagi sulit karena produktivitas mau apa. Nah, jadi memang ya itulah hidup ya kan. Pasti kadang ada di atas, kadang di bawah, jadi nggak apa-apa.